Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devita Purnamasari dengan nomor induk mahasiswa 20080076047. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum termokimia reaksi eksoterm dan endoterm menggunakan alat seadanya yang diampu oleh dosen Bapak Teguh Wibowo MPD. Selanjutnya yaitu di sini yang akan saya pelajari yang pertama yaitu tujuan praktikum, yang kedua dasar teori, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada cara kerja, yang kelima ada hasil dari percobaan tersebut, yang keenam ada pembahasan, dan yang ketujuh ada simpulan. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari reaksi eksoterm dan endoterm. Untuk dasar teorinya, reaksi eksoterm dan endoterm merupakan perubahan entalpi atau delta H positif menunjukkan bahwa dalam perubahan terdapat penyerapan kalor atau pelepasan kalor. Reaksi kimia yang melepaskan atau mengeluarkan kalor disebut reaksi eksoterm, sedangkan reaksi kimia yang menyerap kalor disebut reaksi endoterm. Aliran kalor pada kedua jenis reaksi di atas dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu ada reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau kalor dibebaskan oleh sistem ke lingkungannya, ditandai dengan adanya kenaikan suhu lingkungan di sekitar sistem. Contoh reaksi eksoterm adalah gamping atau kapur tohor atau CaO dimasukkan ke dalam air. CaO plus H2O menjadi CaOH2. Yang kedua yaitu ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Kalor diserap oleh sistem dari lingkungannya yang ditandai dengan adanya perubahan suhu lingkungan di sekitar sistem. Contoh reaksi endoterm adalah pelarutan kolida NH4Cl. NH4Cl plus air menjadi NH4Cl. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Yang pertama ada deterjen, yang kedua ada sitron, yang ketiga ada 2 buah gelas kaca, yang keempat ada sendok dan pengaduk. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Yang pertama yaitu siapkan 2 gelas dan beri label A untuk gelas pertama dan beri B untuk gelas kedua. Selanjutnya masukkan sitron ke dalam gelas A. Aduk hingga sitron larut secara sempurna dengan air. Yang kedua yaitu masukkan deterjen ke dalam gelas B. Aduk hingga deterjen larut secara sempurna dengan air. Untuk alat dan bahan ada gelas A, gelas B, air, deterjen, sitron, pengaduk, dan ada sendok. Selanjutnya ambil sitron, masukkan ke dalam air yang telah disediakan. Aduk hingga sitronnya mencampur rata dengan air yang telah disediakan. Terus diaduk sampai sitronnya tercampur secara sempurna. Di gelas A itu larutan sitron terlihat berembun. Ini terjadi karena adanya penurunan suhu. Untuk percobaan selanjutnya yaitu larutan deterjen. Ambil deterjen secukupnya, masukkan ke dalam gelas, lalu aduk secara merata sampai dirasa larutan itu tercampur sempurna. Setelah itu amati tidak ada perubahan, namun di gelas terasa sedikit hangat dikarenakan adanya kenaikan suhu. Oke, kesimpulan dari video tadi yaitu air yang dicampurkan dengan sitron ketika dinding gelas disentuh terasa dingin. Itu dikarenakan adanya penurunan suhu. Hal ini terjadi karena reaksi tersebut
tersebut menyerap kalor. Reaksi ini disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang berarti reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Adapun untuk air dengan deterjen merupakan reaksi eksoterm, dikarenakan adanya kenaikan suhu yang terjadi, serta disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu akan bertambah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.